Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang permintaan di pukul 11 malam. Lantai 50 gedung pencakar langit milik Arkan Dirgantara berdiri megah sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran di pusat kota. Namun pada pukul 11 malam suasana di sana berubah menjadi sangat sunyi dan mencekam. Cahaya lampu utama sudah dipadamkan oleh sistem otomatis meninggalkan lorong-lorong panjang dalam keremangan yang hanya dibantu oleh lampu darurat berwarna kekuningan. Arkan Dirgantara, sang pemilik tunggal gedung itu, baru saja melangkah keluar dari ruang kerjanya yang luas. Bahunya terasa kaku setelah belasan jam menatap angka-angka di layar komputer dan menandatangani dokumen kerjasama bernilai triliunan rupiah. Langkah sepatu kulit mahal milik Arkan bergema di sepanjang koridor yang terbuat dari marmer berkualitas tinggi. Suara itu menciptakan irama yang teratur di tengah kesunyian malam. Arkan bermaksud menuju lift eksekutif untuk segera pulang ke rumah besarnya yang sebenarnya terasa sepi. Namun saat dia melewati tikungan menuju lobi lift, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di sudut paling belakang dekat pintu keluar darurat terdapat sebuah ruangan kecil yang biasanya hanya digunakan oleh staf kebersihan untuk menyimpan ember sapu dan cairan kimia pembersih lantai. Pintu kayu ruangan itu sedikit terbuka dan memperlihatkan seberkas cahaya redup dari dalam. Arkan berhenti melangkah dan mengerutkan kening dengan rasa tidak suka. Sebagai seorang pemimpin yang sangat disiplin, dia sangat menjaga keamanan dan ketertiban di dalam gedungnya. Arkan berpikir mungkin ada staf yang ceroboh lupa mengunci pintu atau lebih buruk lagi ada penyusup yang mencoba bersembunyi. Dengan langkah perlahan dan penuh kewaspadaan, Arkan mendekati pintu tersebut. Saat dia mendorong pintu kayu itu lebih lebar, Arkan tertegun melihat pemandangan di dalamnya. Ruangan itu sangat sempit dan pengap tanpa jendela sama sekali. Di antara deretan botol plastik besar berisi deterjen dan tumpukan kain pel yang sudah kusam, tampak seorang gadis sedang duduk meringkuk di atas lantai semen yang dingin. Gadis itu mengenakan seragam biru muda khas petugas kebersihan yang tampak sedikit kebesaran untuk tubuhnya yang kurus. Dia adalah Liora, karyawan baru yang baru bergabung beberapa hari yang lalu. Liora sedang memegang sebuah roti kecil yang tampak keras dan sebotol air mineral yang hampir habis. Mendengar suara pintu terbuka, Liora tersentak kaget hingga roti di tangannya terjatuh ke lantai. Wajahnya yang pucat pasi terlihat sangat ketakutan saat menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Arkan Dirgantara, sang pemilik gedung yang terkenal sangat dingin dan tanpa ampun. Liora segera berdiri dengan kaki yang gemetar dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mata pria yang berdiri dengan setelan jas rapi di hadapannya. Arkan memperhatikan keadaan di dalam ruangan itu dengan tatapan tajam. Dia melihat sebuah tas kain kusam yang diletakkan di sudut ruangan sebagai alas duduk. Arkan bertanya dengan suara berat dan penuh wibawa mengenai apa yang sedang dilakukan Liora di tempat ini pada jam yang sudah sangat larut. Menurut aturan perusahaan, seluruh staf kebersihan harus sudah meninggalkan gedung paling lambat pada pukul 8 malam setelah giliran kerja kedua berakhir. Liora mencoba mengatur napasnya yang sesak karena rasa takut yang luar biasa. Dia meremas ujung seragamnya dengan jemari yang kasar akibat terlalu sering terkena air sabun. Dengan suara yang sangat pelan dan bergetar, Liora akhirnya menjawab bahwa dia tidak bermaksud melanggar aturan. Liora mengatakan bahwa dia tidak memiliki tempat lain untuk pergi malam ini. Dia kemudian memberanikan diri untuk mengangkat sedikit wajahnya dan menatap Arkan dengan mata yang berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Liora memohon kepada Arkan agar diizinkan untuk tidur di dalam ruangan sempit itu hanya untuk 1 malam saja. Dia berjanji akan menjaga kebersihan tempat itu dan tidak akan menyentuh barang berharga apapun milik perusahaan.
Liora bahkan menawarkan diri untuk bangun lebih pagi dan membersihkan seluruh lantai eksekutif sebelum staf lain datang sebagai imbalan atas izin tersebut. Permintaan itu terdengar sangat aneh dan tidak masuk akal bagi seorang milioner seperti Arkan yang selalu tidur di atas kasur sutra di dalam kamar berpendingin udara. Arkan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai mencurigai motif di balik permintaan gadis ini. Arkan berpikir apakah ini adalah cara baru dari seseorang untuk mendapatkan perhatiannya atau mungkin Liora sedang merencanakan sesuatu yang merugikan perusahaan. Namun saat Arkan memperhatikan lebih dekat, dia melihat betapa tulus dan putus asanya wajah gadis itu. Tidak ada kerlingan menggoda atau kepura-puraan yang biasa Arkan lihat dari wanita-wanita yang mencoba mendekatinya demi harta. Keheningan kembali menyelimuti ruangan sempit itu selama beberapa saat. Arkan hanya berdiri mematung sambil terus menimbang-nimbang keputusan apa yang harus dia ambil. Di satu sisi dia adalah pria yang sangat patuh pada aturan keamanan. Namun di sisi lain ada sesuatu dalam nada bicara Liora yang membuat hatinya yang beku sedikit terusik. Arkan merasa bahwa di balik permintaan sederhana untuk tidur di ruang kebersihan ini terdapat sebuah cerita kelam yang belum dia ketahui. Liora masih berdiri mematung menanti jawaban dari sang milioner. Baginya izin dari Arkan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kedinginan malam dan bahaya yang mengintai di jalanan kota yang kejam. Dia benar-benar tidak peduli meski harus tidur di atas semen yang keras dan mencium bau cairan kimia yang menyengat asalkan dia memiliki atap untuk berteduh. Arkan akhirnya menghela napas panjang dan melonggarkan ikatan dasinya seolah merasakan beban yang sama beratnya dengan apa yang dirasakan gadis di depannya itu. Pertemuan di pukul 11 malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Arkan Dirgantara. Dia yang biasanya hanya peduli pada pertumbuhan saham dan ekspansi bisnis kini harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang sangat pahit dari seorang gadis miskin yang rela tidur di gudang demi bertahan hidup. Arkan mulai menyadari bahwa di balik kemegahan gedung pencakar langitnya masih ada sisi-sisi gelap yang tidak pernah terjangkau oleh cahaya lampu kristal di ruang rapatnya. Alasan di balik pintu kayu. Keheningan di dalam ruang kebersihan itu terasa begitu menekan saat Arkan Dirgantara terus menatap Liora dengan tatapan yang sulit diartikan. Pria itu berdiri tegak dengan wibawa yang luar biasa, sementara di depannya, Liora tampak seperti butiran debu yang siap tersapu angin. Arkan akhirnya memecah kesunyian dengan bertanya mengapa seorang gadis muda sepertinya tidak memiliki tempat tinggal sama sekali di kota sebesar ini. Suara Arkan tidak lagi terdengar penuh amarah, melainkan dipenuhi dengan rasa penasaran yang dingin. Liora menundukkan kepalanya semakin dalam, jemarinya yang gemetar mulai saling bertautan. Dia mulai bercerita bahwa sebenarnya dia memiliki sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota yang dia tempati sejak merantau. Namun, nasib buruk menimpanya tepat saat matahari mulai terbenam sore tadi. Ketika Liora baru saja menyelesaikan giliran kerjanya di gedung ini dan bersiap untuk pulang, dia menerima pesan dari tetangganya bahwa seluruh pemukiman pada tempatnya tinggal telah rata dengan tanah. Kebakaran hebat telah melalap semuanya tanpa sisa. Penyebab kebakaran itu pun bukan sekadar musibah biasa. Liora menjelaskan dengan suara yang nyaris berbisik bahwa kebakaran itu adalah ulah dari kelompok penagih utang yang tidak bertanggung jawab. Mendiang ibunya meninggalkan utang rumah sakit yang sangat besar setelah berjuang melawan penyakit kronis selama bertahun-tahun. Meskipun Liora sudah mencoba mencicil dengan seluruh sisa gajinya, bunga utang itu terus membengkak hingga tidak masuk akal. Para penagih utang itu kehilangan kesabaran dan melakukan tindakan keji untuk memberikan peringatan kepada semua orang yang berutang di lingkungan tersebut. Semua harta benda milik Liora yang tidak seberapa, termasuk pakaian, dokumen penting, dan satu-satunya foto kenangan bersama ibunya, telah habis menjadi abu.
Dia tidak memiliki uang sepeser pun di dalam tasnya karena semua sudah habis digunakan untuk biaya transportasi dan makan sederhana selama 1 bulan ke depan. Jika dia harus keluar dari gedung ini sekarang, dia benar-benar tidak tahu harus melangkah kemana. Tidur di emperan toko atau di bawah jembatan adalah pilihan yang sangat menakutkan bagi seorang gadis sendirian di tengah kota yang penuh dengan tindak kriminal pada malam hari. Arkan mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Liora dengan seksama. Dia adalah seorang pria yang terbiasa menghadapi angka dan strategi bisnis yang rumit, namun mendengar kenyataan tentang penagih utang yang membakar pemukiman warga miskin terasa seperti cerita dari dunia lain yang tidak pernah dia jamah. Arkan melihat kejujuran di mata Liora yang memerah. Tidak ada upaya untuk melebih-lebihkan cerita demi mendapatkan simpati yang berlebihan. Liora berbicara seolah-olah kemalangan adalah teman akrabnya sehari-hari. Rasa kasihan yang asing mulai merayap di hati Arkan, namun ego dan logika bisnisnya tetap mencoba bertahan. Dia memikirkan risiko hukum jika ada orang luar yang menginap di properti miliknya tanpa prosedur yang benar. Namun, melihat tubuh Liora yang kecil dan tampak sangat rapuh di tengah botol-botol kimia pembersih, nurani Arkan akhirnya menang. Dia berpikir bahwa membiarkan gadis ini kedinginan di luar sana akan membuatnya merasa lebih bersalah daripada melanggar satu aturan kecil di perusahaannya sendiri. Setelah keheningan panjangnya menyiksa, Arkan akhirnya menghela napas berat. Dia memutuskan untuk memberikan izin kepada Liora untuk tetap tinggal di ruangan itu malam ini. Namun, Arkan memberikan instruksi yang sangat ketat. Liora tidak boleh keluar dari ruangan itu sampai jam kerja pagi hari dimulai. Dia juga harus memastikan bahwa tidak ada satupun kamera pengawas atau petugas keamanan yang melihat aktivitasnya. Arkan menegaskan bahwa izin ini hanya berlaku untuk malam ini karena dia merasa tidak tega melihat seseorang terlunta-lunta. Liora seolah mendapatkan napas baru setelah mendengar keputusan Arkan. Dia membungkukkan badannya berkali-kali dengan penuh rasa terima kasih. Wajahnya yang tadi pucat kini sedikit berubah karena rasa lega yang luar biasa. Baginya, lantai semen yang keras di ruang kebersihan itu kini terasa jauh lebih mewah daripada tempat tidur manapun di dunia ini, karena disinilah dia merasa aman dari kejaran rasa takut dan ancaman di jalanan. Arkan hanya mengangguk singkat tanpa tersenyum, lalu berbalik meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Langkah sepatu Arkan kembali bergema menjauh di lorong gedung yang sunyi. Namun, pikirannya tidak lagi kosong. Bayangan Liora yang duduk di antara sapu dan kain pel terus menghantui benaknya sepanjang perjalanan menuju parkiran. Arkan merasa bahwa malam ini dia telah melakukan sesuatu yang tidak masuk dalam logika bisnisnya. Namun entah mengapa, ada sedikit perasaan hangat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa gedung setinggi 50 lantai miliknya ternyata menyimpan sebuah rahasia kecil yang kini menjadi tanggung jawab moralnya. Aturan tak tertulis. Sinar matahari pagi mulai menembus celah-celah kecil di balik tirai gedung pencakar langit, menandakan dimulainya kesibukan di pusat kota. Sesuai dengan janjinya kepada Arkan, Liora sudah bangun sejak pukul 4 pagi. Dia membersihkan dirinya dengan sangat sederhana di toilet staff, lalu segera mulai bekerja menyapu dan mengepel lantai eksekutif dengan semangat yang jauh lebih besar dari biasanya. Dia merasa memiliki utang budi yang sangat besar kepada pria dingin yang telah menyelamatkannya semalam. Arkan sendiri tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Pagi itu dia tidak langsung menuju ruang kerjanya, melainkan melirik ke arah pintu ruang kebersihan di sudut lorong. Dia melihat pintu itu sudah tertutup rapat dan terkunci, pertanda bahwa Liora telah menepati janjinya untuk tidak meninggalkan jejak. Saat Arkan masuk ke ruang kerjanya, dia terkejut melihat meja kerjanya yang biasanya hanya berisi dokumen kini tampak lebih bersih dari biasanya. Bahkan,
Ada sebuah aroma segar dari bunga melati kecil yang diletakkan di dalam gelas plastik berisi air di sudut meja. Arkan tahu bahwa itu adalah pekerjaan Liora. Gadis itu tidak memiliki uang untuk memberikan hadiah mahal, jadi dia memberikan sentuhan kebersihan dan kesegaran sebagai bentuk rasa terima kasih. Arkan duduk di kursi kebesarannya dan mulai merenung. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus membiarkan Liora tinggal di gudang secara ilegal untuk waktu yang lama. Risiko itu terlalu besar bagi reputasi perusahaan jika suatu saat rendus oleh media atau pesaing bisnisnya. Namun, di sisi lain, Arkan tidak sanggup membayangkan Liora kembali ke jalanan tanpa tempat berteduh. Sepanjang hari itu, fokus Arkan terpecah. Saat sedang memimpin rapat dengan para direktur, pikirannya sesekali melayang pada nasib gadis pembersih itu. Arkan mulai menyusun sebuah rencana di dalam kepalanya. Dia tidak bisa memberikan bantuan uang secara langsung karena dia tahu Liora adalah gadis yang memiliki harga diri tinggi dan mungkin akan menolak jika dianggap sebagai belas kasihan. Maka, Arkan memutuskan untuk menciptakan sebuah aturan tak tertulis antara dirinya dan Liora. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, Arkan memanggil Liora ke ruangannya dengan alasan ingin memeriksa hasil pekerjaannya. Liora datang dengan wajah cemas, takut jika dia telah melakukan kesalahan yang membuat Arkan berubah pikiran. Namun, Arkan justru menyodorkan sebuah kunci cadangan untuk pintu samping gedung yang jarang digunakan. Arkan menjelaskan bahwa Liora boleh terus menginap di ruang kebersihan itu untuk sementara waktu, namun dia harus melakukan tugas tambahan untuknya secara rahasia. Tugas itu adalah menjaga kebersihan ruang kerja pribadi Arkan setiap malam setelah semua orang pulang dan memastikan tidak ada dokumen yang berserakan. Arkan mengatakan bahwa tugas tambahan ini adalah bentuk kompensasi atas biaya sewa ruangan yang Liora tempati. Padahal, itu hanyalah cara Arkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Liora agar keberadaannya di gedung tersebut memiliki alasan fungsional jika suatu saat ada petugas keamanan yang bertanya. Liora menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Dia mengerti maksud baik di balik sikap dingin Arkan. Sejak saat itu, dimulailah sebuah rutinitas baru yang sangat unik di gedung menara kaca tersebut. Arkan mulai sering sengaja pulang terlambat hanya untuk memastikan Liora sudah berada di dalam dengan aman. Kadang-kadang, Arkan meninggalkan bungkusan makanan yang masih utuh di atas meja dengan catatan kecil yang mengatakan bahwa itu adalah makanan sisa rapat yang tidak habis dimakan. Liora tentu tahu bahwa itu bukan makanan sisa karena bungkusannya masih sangat rapi dan hangat. Namun, dia menghargai cara Arkan menjaga perasaannya. Interaksi mereka pun mulai berkembang dari sekadar atasan dan bawahan menjadi dua jiwa yang saling memahami dalam keheningan. Di mata Arkan, Liora bukan lagi sekadar gadis miskin yang tidak beruntung, melainkan simbol ketabahan yang luar biasa. Sedangkan di mata Liora, Arkan adalah sosok milioner yang memiliki hati di balik dinding es yang selama ini menyelimutinya. Namun, di tengah kenyamanan baru itu, Liora menyadari bahwa rahasia ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Dia tahu bahwa suatu saat pasti akan ada badai yang mencoba meruntuhkan tempat perlindungan kecilnya. Dia berjanji dalam hati untuk selalu bekerja sekeras mungkin agar tidak mengecewakan pria yang telah memberinya harapan di saat dia hampir menyerah pada kerasnya kehidupan kota. Malam-malam di ruang kebersihan yang pengap itu kini tidak lagi terasa menakutkan, melainkan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Rahasia dalam bekal sederhana. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang sangat terjaga di lantai 50 gedung Arkan Dirgantara. Meskipun Liora tinggal di sebuah ruangan yang seharusnya menjadi gudang alat kebersihan, dia mulai merasa tempat itu memiliki jiwa. Setiap malam, setelah memastikan seluruh koridor kosong dan hanya menyisakan lampu darurat, Liora akan keluar untuk menjalankan tugas tambahannya di ruang kerja Arkan.
Gadis itu tidak hanya membersihkan debu atau merapikan kertas, tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa hormat seolah setiap inci ruangan itu adalah tempat suci yang telah menyelamatkan nyawanya. Suatu malam, Liora merasa sangat bersalah karena terus menerima bantuan makanan dari Arkan yang selalu berdalih itu adalah sisa rapat. Liora tahu bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang, namun dia juga ingin menunjukkan bahwa dia bukan sekadar benalu. Dengan sisa uang gajinya yang sangat sedikit setelah dipotong untuk mencicil utang ibunya, Liora membeli sebuah wadah plastik kecil dan beberapa bahan makanan sederhana di pasar subuh. Dia memasak nasi goreng sederhana dengan sedikit potongan sayur dan telur yang dia buat di dapur kecil khusus staf di lantai bawah saat suasana masih gelap gulita. Pagi itu, sebelum Arkan datang, Liora meletakkan wadah plastik itu di atas meja kayu jati milik sang milioner. Di samping wadah tersebut, dia meletakkan secari kertas tanpa nama yang berisi tulisan tangan yang rapi. Tulisan itu mengatakan bahwa ini adalah ucapan terima kasih kecil untuk semua kebaikan yang telah diterima Liora. Liora segera menghilang ke dalam ruang kebersihannya sebelum pintu lift eksekutif berdenting terbuka. Dia merasa jantungnya berdebar kencang, takut jika Arkan justru merasa terhina dengan makanan rakyat jelata yang diletakkan di meja mewahnya. Arkan masuk ke ruangannya dengan raut wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya. Ada masalah besar dalam akuisisi perusahaan di luar negeri yang membuatnya kurang tidur. Namun, langkahnya terhenti saat mencium aroma bawang putih dan nasi yang gurih di dalam ruangannya. Dia melihat wadah plastik berwarna merah jambu yang tampak kontras dengan dekorasi ruangannya yang serba hitam dan emas. Arkan duduk di kursi kerjanya, menatap makanan itu untuk waktu yang cukup lama. Dia belum pernah melihat makanan sesederhana itu di atas mejanya selama bertahun-tahun. Biasanya, asisten pribadinya akan membawakan kopi dari biji pilihan atau menu sarapan dari hotel bintang 5. Namun, pagi ini, Arkan justru membuka tutup wadah plastik itu dengan tangan yang perlahan. Dia mengambil sendok plastik yang disertakan di sana dan mulai mencicipi suapan pertama. Rasa hangat dan tulus dari masakan rumahan itu seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Arkan menyadari bahwa rasa ini jauh lebih mewah daripada makanan manapun yang pernah dia bayar dengan jutaan rupiah. Ada kasih sayang dan rasa syukur yang bisa dia rasakan di setiap butiran nasinya. Hari itu, Arkan bekerja dengan semangat yang berbeda. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh tumpukan berkas yang menjemukan. Dia justru merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada keberadaannya bukan sebagai seorang pemimpin besar, melainkan sebagai seorang manusia. Sore harinya, Arkan sengaja meninggalkan sebuah buku catatan baru dan sebuah pulpen mahal di tempat Liora meletakkan wadah tadi. Arkan menuliskan satu kalimat singkat di halaman depan buku itu yang mengatakan bahwa rasa masakan itu sangat luar biasa dan dia menantikan hal serupa di lain waktu. Interaksi melalui benda-benda sederhana ini menjadi jembatan komunikasi yang indah di antara mereka. Liora mulai sering meninggalkan bekal kecil, mulai dari ubi rebus hingga kue tradisional yang dia beli dengan hemat. Sebaliknya, Arkan mulai memberikan perlengkapan yang lebih layak di dalam ruang kebersihan itu tanpa sepengetahuan orang lain. Dia mengirimkan sebuah kasur lipat yang nyaman, selimut tebal untuk melawan dinginnya pendingin udara sentral, dan sebuah lampu baca kecil agar Liora tidak harus berada dalam kegelapan total. Tanpa mereka sadari, ruang kebersihan yang sempit itu telah berubah menjadi pusat dari sebuah hubungan emosional yang murni. Arkan sering menemukan dirinya sengaja menunda kepulangan hanya agar bisa mendengar suara sapu Liora di luar pintunya. Di sisi lain, Liora merasa bahwa hidupnya yang hancur perlahan mulai memiliki kepingan baru yang indah. Namun, di tengah kehangatan rahasia itu, bayang-bayang kenyataan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda tetap menghantui. Liora tetaplah gadis pembersih yang tidak punya apa-apa,
dan Arkan tetaplah pangeran di menara kaca yang setiap langkahnya selalu diawasi oleh ribuan mata. Badai di lantai eksekutif. Ketenangan yang selama ini dijaga dengan sangat rapat akhirnya menemui ujian beratnya. Suatu malam, Departemen Keamanan gedung menerima laporan tentang adanya lonjakan penggunaan listrik dan air di lantai 50 pada jam-jam yang tidak semestinya. Kepala keamanan yang bernama Pak Baskoro adalah pria yang sangat kaku dan curigaan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak tanpa memberitahu siapapun, bahkan kepada Arkan Dirgantara sekalipun, karena dia menganggap ini adalah bagian dari prosedur darurat. Liora saat itu sedang berada di dalam ruang kebersihan, mencoba membaca buku catatan yang diberikan Arkan dengan bantuan lampu baca kecilnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah sepatu bot yang berat dan banyak di sepanjang koridor. Suara itu jelas bukan suara sepatu Arkan yang ringan dan elegan. Jantung Liora berdetak sangat cepat hingga dia merasa sulit untuk bernapas. Dia segera mematikan lampu dan meringkuk di balik tumpukan kardus deterjen, berharap kegelapan akan melindunginya sekali lagi. Suara kunci yang diputar paksa terdengar sangat nyaring di kesunyian malam. Pak Baskoro bersama dua anak buahnya masuk ke dalam ruangan sempit itu dengan senter yang sangat terang. Cahaya senter itu menyapu setiap sudut ruangan hingga akhirnya berhenti tepat di wajah Liora yang pucat pasi. Liora tidak bisa lagi bersembunyi. Pak Baskoro berteriak menanyakan siapa dia dan mengapa ada orang yang tidur di gudang peralatan perusahaan. Liora hanya bisa terdiam membeku, air mata yang selama ini dia tahan mulai mengalir karena dia tahu bahwa akhir dari pekerjaannya sudah berada di depan mata. Para petugas keamanan itu segera menarik Liora keluar dari ruangan tersebut. Mereka menganggap Liora sebagai penyusup yang berniat mencuri rahasia perusahaan atau barang berharga. Saat mereka sedang menyeret Liora menuju lift untuk dibawa ke pos keamanan di lantai dasar, pintu lift tiba-tiba terbuka. Arkan Dirgantara berdiri di sana dengan wajah yang sangat tegang. Rupanya, asisten pribadi Arkan telah memberitahu bahwa ada inspeksi mendadak di lantai kerjanya. Pak Baskoro segera melaporkan bahwa mereka telah menangkap seorang penyusup yang bersembunyi di gudang. Dia meminta izin Arkan untuk segera membawa gadis itu ke kantor polisi agar bisa diperiksa lebih lanjut. Liora hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Arkan. Dia merasa telah mengecewakan pria itu dan menghancurkan reputasi baik yang sudah dibangun susah payah. Namun, di luar dugaan semua orang, Arkan justru melangkah maju dan berdiri tepat di antara Liora dan petugas keamanan tersebut. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh otoritas, Arkan memerintahkan Pak Baskoro untuk segera melepaskan tangan mereka dari Liora. Arkan mengatakan bahwa Liora bukan seorang penyusup, melainkan asisten pribadi tambahan yang dia tugaskan untuk mengawasi inventaris kantor selama 24 jam. Arkan berbohong di depan bawahannya dengan wajah yang sangat meyakinkan. Dia menegaskan bahwa keberadaan Liora di sana adalah atas perintah langsung darinya dan tidak ada satupun aturan yang dilanggar selama dia memberikan izin. Pak Baskoro dan anak buahnya tampak sangat bingung dan terkejut. Mereka tidak pernah mendengar ada posisi asisten seperti itu sebelumnya, namun mereka tidak berani membantah perintah sang pemilik gedung. Dengan perasaan tidak puas, mereka akhirnya meminta maaf dan pergi meninggalkan lantai 50. Suasana seketika menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan Arkan dan Liora yang masih berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat di tengah koridor yang luas. Arkan mendekati Liora dan melihat tangan gadis itu yang memerah akibat cengkeraman petugas tadi. Dia merasa sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu memberikan perlindungan yang lebih baik. Liora akhirnya pecah dalam tangis. Dia meminta maaf berkali-kali karena telah menyebabkan masalah besar bagi Arkan. Namun, Arkan justru melakukan sesuatu yang tidak terduga.
Dia meletakkan tangannya di bahu Liora untuk menenangkannya dan berkata bahwa mulai detik ini, Liora tidak akan pernah lagi tidur di ruang kebersihan yang gelap itu. Arkan menyadari bahwa menyembunyikan Liora hanya akan terus membahayakan gadis itu. Badai malam ini telah menyadarkannya bahwa dia harus melakukan sesuatu yang lebih berani untuk melindungi seseorang yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sisi lain sang milioner. Setelah kejadian penggerebekan oleh tim keamanan malam itu, suasana di lantai 50 tidak lagi pernah sama bagi Arkan dan Liora. Arkan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membiarkan Liora tinggal di dalam gudang yang sempit itu. Risiko keselamatannya terlalu besar, dan hati nurani Arkan mulai memberontak setiap kali melihat Liora harus meringkuk di antara botol-botol kimia. Malam itu juga, Arkan membawa Liora ke sebuah apartemen kecil milik perusahaan yang terletak tidak jauh dari gedung kantor. Tempat itu jauh lebih layak, memiliki tempat tidur yang empuk, dan jendela besar yang memperlihatkan kerlap-kerlip lampu kota. Meskipun sudah pindah ke tempat yang lebih baik, Liora tetap menjalankan tugasnya membersihkan ruang kerja Arkan setiap malam. Dia merasa bahwa bekerja adalah satu-satunya cara untuk membayar hutang budi yang semakin menumpuk. Suatu malam, saat Liora sedang merapikan rak buku di sudut ruangan, dia melihat Arkan masih duduk di kursi kerjanya dengan kepala tertunduk lesu di atas kedua tangannya. Pria itu tampak sangat rapuh, pemandangan yang sangat kontras dengan sosok pemimpin yang biasanya terlihat tak tergoyahkan di depan publik. Liora memberanikan diri untuk mendekat perlahan, membawa segelas teh hangat yang baru saja dia buat di pantry. Dia meletakkan gelas itu dengan sangat pelan agar tidak mengejutkan Arkan. Arkan mengangkat wajahnya dan menatap Liora dengan tatapan yang kosong. Dia kemudian mulai bercerita tanpa diminta, seolah-olah beban di pundaknya sudah terlalu berat untuk dipikul sendiri. Arkan mengungkapkan bahwa selama ini dia hidup dalam tekanan yang luar biasa dari keluarga besarnya. Dia dipaksa untuk mempertahankan citra sempurna dan harus segera menikahi seorang wanita dari keluarga konglomerat lain demi kepentingan penggabungan saham. Arkan merasa dirinya hanyalah sebuah alat bagi keluarganya, sebuah mesin pencetak uang yang tidak diizinkan memiliki perasaan atau keinginan pribadi. Dia merasa sangat kesepian di tengah kemewahan yang dia miliki. Mendengar hal itu, Liora terdiam sejenak. Dia menyadari bahwa meskipun mereka berada di kasta sosial yang sangat berbeda, mereka berdua sama-sama sedang terjepit oleh keadaan. Bedanya, Liora terjepit oleh kemiskinan dan hutang, sedangkan Arkan terjepit oleh kekayaan dan ekspektasi keluarga yang tidak masuk akal. Liora kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut bahwa kadang-kadang, menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa justru memberikan kebebasan untuk menentukan arah hidup sendiri. Dia menghibur Arkan dengan mengatakan bahwa meskipun dia miskin, dia merasa beruntung karena setidaknya dia pernah merasakan kasih sayang yang tulus dari ibunya tanpa ada embel-embel harta. Percakapan itu berlangsung selama berjam-jam. Untuk pertama kalinya, Arkan merasa ada seseorang yang mendengarkan keluh kesahnya bukan karena takut akan jabatannya, melainkan karena rasa empati yang murni. Malam itu, jarak di antara mereka semakin terkikis. Arkan melihat Liora bukan lagi sebagai gadis malang yang perlu dikasihani, melainkan sebagai sosok yang memiliki kedalaman jiwa yang luar biasa. Liora pun menyadari bahwa di balik kemarahan dan kedinginan Arkan selama ini, terdapat seorang anak kecil yang merindukan kebebasan dan kasih sayang yang tulus. Momen itu menjadi titik balik bagi Arkan untuk mulai mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan hidupnya, termasuk rencana pernikahan bisnis yang selama ini dia benci. Skandal yang terendus. Namun, kebahagiaan dan ketenangan yang mulai tumbuh di antara Arkan dan Liora tidak berlangsung lama. Di sebuah perusahaan sebesar milik Arkan, dinding-dinding kantor seolah memiliki telinga dan mata yang selalu haus akan berita miring.
Gosip tentang kedekatan Arkan dengan seorang gadis pembersih mulai menyebar secara perlahan di kalangan staf tingkat bawah hingga akhirnya sampai ke telinga para petinggi. Seseorang tanpa sengaja telah mengambil foto dari kejauhan saat Arkan sedang membantu Liora membawa tasnya menuju apartemen perusahaan beberapa malam yang lalu. Foto yang tampak samar namun cukup jelas untuk memperlihatkan wajah Arkan itu akhirnya bocor ke tangan media gosip dan musuh bisnis Arkan yang ingin menjatuhkan reputasinya. Judul berita besar yang sangat menyakitkan mulai muncul di berbagai situs berita daring, menyebutkan bahwa sang milioner dingin tertangkap basah memiliki hubungan gelap dengan seorang pelayan gedung. Berita itu dikemas dengan sudut pandang yang sangat merendahkan Liora, menyebutnya sebagai gadis yang sengaja menggoda sang bos demi kekayaan instan. Liora mengetahui berita itu saat dia sedang dalam perjalanan menuju kantor. Orang-orang di dalam bus mulai menatapnya dengan tatapan menghina dan berbisik-bisik di belakangnya. Sesampainya di gedung kantor, Liora merasa suasana sangat tegang. Petugas keamanan yang dulu menangkapnya kini menatapnya dengan pandangan sinis yang lebih tajam dari sebelumnya. Liora merasa dunianya kembali runtuh. Dia tidak peduli jika dirinya dihina, namun dia sangat hancur karena tahu bahwa reputasi Arkan yang telah dibangun bertahun-tahun kini berada di ujung tanduk karena keberadaannya. Di lantai atas, Arkan sedang menghadapi badai yang lebih besar. Para pemegang saham dan dewan direksi mengadakan rapat darurat untuk meminta penjelasan atas skandal tersebut. Mereka menuntut Arkan untuk segera memecat Liora secara tidak hormat dan memberikan pernyataan resmi bahwa hubungan itu tidak pernah ada. Keluarga besar Arkan juga mulai menelepon tanpa henti, memaki-makinya karena telah mempermalukan nama keluarga hanya demi seorang gadis yang tidak setara. Arkan berdiri di tengah ruang rapat dengan wajah yang sangat dingin namun di dalam hatinya dia merasa sangat marah. Dia tidak marah pada Liora, melainkan pada kemunafikan orang-orang di sekitarnya yang menganggap status sosial lebih penting daripada kemanusiaan. Namun, Arkan juga tahu bahwa posisinya sebagai pemimpin perusahaan sedang terancam jika dia salah langkah. Dia harus memilih antara menyelamatkan perusahaannya atau menyelamatkan gadis yang telah memberinya kehangatan di tengah kesepiannya. Liora yang menyadari situasi itu memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia menulis sebuah surat pengunduran diri dan bersiap untuk pergi selamanya dari kehidupan Arkan. Dia tidak ingin menjadi beban bagi pria yang telah memberikan segalanya untuknya. Liora mengemasi barang-barangnya yang sedikit ke dalam tas kain kusamnya, siap untuk kembali ke jalanan jika itu memang harga yang harus dibayar untuk melindungi nama baik Arkan. Dia berjalan menuju pintu keluar gedung dengan air mata yang mulai membasahi pipinya, merasa bahwa mimpinya tentang tempat berteduh yang aman kini benar-benar telah berakhir. Liora berdiri di depan lobi gedung, menatap menara kaca itu untuk terakhir kalinya. Dia merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan gedung mewah tersebut. Dia tahu bahwa setelah ini, dia mungkin tidak akan pernah lagi bertemu dengan Arkan Dirgantara. Namun, saat dia baru saja hendak melangkah keluar menuju trotoar, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depannya. Pintu mobil itu terbuka, dan Arkan melangkah keluar dengan langkah cepat, mengabaikan kilatan kamera para wartawan yang sudah mulai berkumpul di depan gedung. Malam terakhir di ruang kebersihan. Liora berdiri mematung di trotoar yang dingin, tepat di bawah bayangan gedung pencakar langit yang kini terasa seperti raksasa yang hendak menelannya. Tas kain kusam yang dulu dibawanya saat pertama kali meminta izin menginap, kini kembali berada di genggamannya. Di dalamnya tidak ada barang mewah, hanya ada beberapa potong pakaian dan buku catatan pemberian Arkan yang sangat dia hargai. Liora merasa bahwa keputusannya untuk pergi adalah satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk mengakhiri kegaduhan yang terjadi. Dia tidak ingin melihat Arkan kehilangan segalanya hanya karena membela seorang gadis yang menurut dunia tidak memiliki nilai sama sekali. Namun, Arkan Dirgantara bukanlah pria yang mudah ditebak.
Saat para wartawan mulai mengerumuni dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam yang menyudutkan, Arkan justru tidak menghindar. Dia mengabaikan semua lampu-lampu kilat kamera dan berjalan lurus ke arah Liora. Arkan meraih pergelangan tangan Liora dengan lembut namun sangat kokoh, seolah-olah dia sedang memegang harta paling berharga dalam hidupnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun di depan kerumunan yang haus akan skandal itu, Arkan membawa Liora kembali masuk ke dalam gedung, melewati penjagaan keamanan yang kini hanya bisa terdiam membisu melihat keberanian sang bos besar. Arkan tidak membawa Liora ke apartemen mewah atau ke ruang kantornya yang megah. Dia justru membawa Liora kembali ke lantai 50, menuju sebuah pintu kayu kecil yang menjadi awal dari segalanya, ruang kebersihan. Di dalam ruangan sempit yang kini terasa sangat sunyi itu, Arkan menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Cahaya lampu dari koridor menyelinap masuk melalui celah pintu, menerangi debu-debu yang berterbangan di udara pengap. Liora menangis terseduh-seduh, bertanya mengapa Arkan melakukan tindakan senekat itu yang justru akan memperburuk situasi di mata publik. Liora memohon kepada Arkan agar membiarkannya pergi saja. Dia mengatakan bahwa dia hanyalah debu di sepatu Arkan dan tidak pantas mendapatkan perlindungan yang sebesar ini. Namun, Arkan justru duduk di atas lantai semen yang dingin, tepat di tempat Liora biasa meringkuk dulu. Dia menatap Liora dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh ketulusan. Arkan berkata bahwa selama ini dia hidup di dalam gedung yang sangat luas namun jiwanya selalu merasa terpenjara dalam ruang yang lebih sempit daripada gudang ini. Kehadiran Liora, dengan segala kejujuran dan bekal sederhana yang dibuat dengan cinta, telah memberikan Arkan oksigen yang selama ini dia butuhkan untuk tetap waras. Malam itu menjadi malam refleksi yang sangat emosional. Di dalam ruang kebersihan yang dianggap kotor dan tidak layak oleh dunia, dua jiwa yang berbeda kasta ini justru menemukan kemurnian yang tidak bisa dibeli dengan saham atau emas. Arkan menceritakan bahwa dia sudah memutuskan untuk melepas jabatan CEO jika perusahaan terus menuntutnya untuk mengorbankan integritas dan perasaan pribadinya. Dia lebih memilih kehilangan menara kacanya daripada harus kehilangan satu-satunya orang yang pernah melihatnya sebagai seorang pria biasa, bukan sebagai seorang milioner. Liora tertegun mendengar pengakuan itu. Dia menyadari bahwa Arkan sedang mempertaruhkan seluruh dunianya demi dirinya. Rasa takut yang tadinya menyelimuti hati Liora perlahan berubah menjadi sebuah kekuatan baru. Dia menyadari bahwa cinta dan kepedulian sejati tidak mengenal batas tembok gedung atau saldo di rekening bank. Di dalam ruangan sempit berbau cairan pembersih itu, mereka berjanji untuk menghadapi badai apapun yang akan datang esok pagi. Arkan menegaskan bahwa malam ini adalah malam terakhir Liora merasa sebagai seorang gadis miskin yang tidak punya tempat tinggal, karena mulai besok, dunia akan tahu siapa dia sebenarnya bagi Arkan. Melawan arus. Matahari terbit dengan cahaya yang sangat terang, seolah-olah alam semesta sedang bersiap untuk menyaksikan sebuah perubahan besar. Di lobi utama gedung pusat Dirgantara Group, suasana terasa sangat tegang. Ratusan wartawan sudah berkumpul, bersama dengan para pemegang saham yang menuntut penjelasan resmi mengenai skandal yang melibatkan sang pemimpin tertinggi. Semua orang mengharapkan Arkan akan muncul dengan permintaan maaf dan pengumuman bahwa gadis pembersih itu telah diberhentikan secara tidak hormat untuk memulihkan citra perusahaan. Pintu lift eksekutif terbuka dan Arkan Dirgantara melangkah keluar dengan langkah yang sangat tegap. Namun, yang membuat seluruh ruangan itu mendadak sunyi adalah sosok yang berjalan di sampingnya. Liora tidak lagi mengenakan seragam biru kusam. Dia mengenakan gaun sederhana namun sangat anggun yang disiapkan Arkan tadi pagi. Arkan menggandeng tangan Liora dengan sangat erat, tidak membiarkan ada 1 inci pun jarak di antara mereka. Mereka berjalan menuju podium yang sudah dipenuhi dengan puluhan mikrofon dari berbagai media nasional dan internasional.
Arkan menarik napas panjang dan mulai berbicara dengan suara yang mengguntur namun tetap tenang. Dia tidak memulai dengan permintaan maaf sebagaimana yang diharapkan oleh Dewan Direksi. Sebaliknya, Arkan justru memulai dengan menceritakan tentang kerasnya kehidupan dan bagaimana gedung semegah ini terkadang buta terhadap penderitaan manusia di sekitarnya. Arkan secara terbuka mengakui bahwa Liora adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya dari kekosongan yang selama ini dia rasakan. Dia menceritakan kisah tentang ruang kebersihan, tentang kejujuran seorang gadis yang kehilangan rumahnya karena ketidakadilan, dan tentang bagaimana dia belajar arti kemanusiaan yang sebenarnya dari seorang karyawan yang dianggap paling rendah di gedungnya. Seluruh ruangan itu terdiam. Beberapa jurnalis bahkan berhenti mengetik karena terpaku oleh pidato Arkan yang sangat tulus. Arkan menegaskan bahwa jika dunia menganggap mencintai seseorang yang memiliki status sosial berbeda adalah sebuah skandal, maka dia dengan bangga mengakui skandal tersebut. Arkan juga menyampaikan sebuah pengumuman yang sangat mengejutkan. Dia mendirikan sebuah yayasan atas nama mendiang Ibu Liora untuk membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat kekerasan finansial dan kebakaran. Dia juga menyatakan bahwa dia akan mundur dari posisinya jika Dewan Direksi merasa bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang dia junjung dianggap merugikan perusahaan. Liora yang berdiri di samping Arkan merasakan kekuatan yang luar biasa dari genggaman tangan pria itu. Dia tidak lagi merasa malu atau takut. Dia menyadari bahwa statusnya sebagai gadis miskin bukanlah sebuah aib yang harus disembunyikan. Keberanian Arkan untuk melawan arus dan menantang norma-norma kuno masyarakat membuat Liora merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Di depan ribuan mata, Arkan menunjukkan bahwa seorang milioner sejati bukanlah mereka yang memiliki gedung tertinggi, melainkan mereka yang memiliki keberanian untuk melindungi orang yang paling lemah dengan seluruh kekuasaan yang dimilikinya. Badai yang tadinya diprediksi akan menghancurkan karir Arkan justru berubah menjadi sebuah gelombang dukungan yang tidak terduga dari masyarakat luas. Kisah mereka yang berawal dari gudang peralatan kebersihan itu menyentuh hati banyak orang dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Meskipun para petinggi perusahaan masih merasa keberatan, mereka tidak bisa membantah bahwa citra perusahaan justru meroket karena dianggap memiliki pemimpin yang sangat manusiawi dan memiliki integritas moral yang tinggi. Arkan dan Liora berhasil membuktikan bahwa cinta yang dibangun di atas dasar kejujuran dan penderitaan yang sama akan jauh lebih kuat daripada tembok beton gedung manapun di dunia ini. Rumah yang sebenarnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pidato yang menggemparkan di lobi gedung Dirgantara Group itu terjadi. Badai kemarahan dari Dewan Direksi dan keluarga besar Arkan perlahan mulai mereda, berganti dengan rasa hormat yang muncul karena integritas yang ditunjukkan oleh Arkan. Arkan tidak benar-benar meninggalkan perusahaannya, karena para pemegang saham menyadari bahwa publik justru sangat mencintai sosok pemimpin yang memiliki hati nurani. Namun, kehidupan Arkan dan Liora telah berubah secara total. Mereka tidak lagi harus bersembunyi di balik bayang-bayang atau merasa malu dengan apa yang mereka rasakan. Liora kini tidak lagi bekerja sebagai petugas kebersihan, namun dia juga tidak serta-merta menjadi sosialita yang hanya menghabiskan harta Arkan. Atas permintaannya sendiri, Liora menjadi pengelola utama dari Yayasan Bantuan Perumahan yang didirikan Arkan. Dia menghabiskan hari-harinya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi gadis-gadis atau keluarga lain yang harus kehilangan tempat berteduh akibat kekejaman rentenir atau musibah kebakaran. Liora merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan ibunya dan membayar semua kebaikan yang telah dia terima dari Arkan. Pada suatu sore yang sangat tenang, Arkan mengajak Liora kembali ke lantai 50 gedung kantor mereka. Namun kali ini, mereka datang bukan untuk bekerja atau menghadiri rapat penting. Arkan membawa Liora menuju ke sudut lorong yang gelap, tempat di mana pintu kayu ruang kebersihan itu berada. Liora terkejut melihat pintu itu kini telah dicat ulang dengan warna yang hangat dan ada sebuah plakat kecil yang terpasang di sana.
Plakat itu bertuliskan ruang kenangan. Arkan membuka pintu itu dan Liora terpana melihat isinya. Ruangan itu tidak lagi berisi botol sabun atau sapu yang berantakan. Arkan telah mengubah ruangan sempit itu menjadi sebuah perpustakaan mini yang sangat cantik dan nyaman. Di dalamnya terdapat sebuah kursi sofa tunggal yang empuk dan rak buku yang penuh dengan literatur tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Arkan mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan ruangan ini sebagai pengingat abadi bahwa disinilah tempat di mana jiwanya pertama kali diselamatkan oleh seorang gadis yang hanya memiliki sebuah roti keras dan kejujuran di matanya. Liora menyentuh rak buku itu dengan jemarinya yang kini sudah jauh lebih halus, namun dia tidak pernah melupakan tekstur kasar dari tangannya saat masih memegang kain pel setiap malam. Dia menatap Arkan dengan penuh rasa syukur. Liora menyadari bahwa rumah yang sebenarnya bukanlah apartemen mewah yang kini dia tempati, bukan pula gedung pencakar langit yang megah ini. Rumah yang sebenarnya adalah rasa aman yang dia rasakan setiap kali Arkan menggandeng tangannya dan menatapnya dengan pandangannya mengatakan bahwa dia sangat berharga. Arkan kemudian membawa Liora menuju jendela besar di ruang kerjanya yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Dari sana, mereka bisa melihat matahari yang mulai tenggelam, menciptakan warna jingga yang sangat indah di Cakrawala. Arkan berbisik bahwa dulu dia merasa memiliki seluruh kota ini namun merasa tidak memiliki apa-apa, tapi sekarang dia merasa memiliki segalanya meskipun hanya dengan berdiri di samping Liora. Mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka bukan hanya tentang dua orang yang saling jatuh hati, melainkan tentang bagaimana dua dunia yang berbeda bisa saling menyembuhkan dan memberikan harapan baru. Kisah tentang gadis miskin dan sang milioner itu akhirnya menjadi legenda yang diceritakan oleh banyak karyawan di gedung tersebut. Ruang kebersihan itu tidak lagi dianggap sebagai tempat yang rendah, melainkan sebagai simbol bahwa keajaiban bisa terjadi di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Liora telah membuktikan bahwa kemiskinan harta tidak berarti kemiskinan jiwa, dan Arkan telah membuktikan bahwa kekayaan yang paling sejati adalah kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Saat malam mulai jatuh dan lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu seperti bintang yang jatuh ke bumi, Arkan dan Liora melangkah keluar dari gedung itu bersama-sama. Mereka tidak lagi merasa takut pada hari esok, karena mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, tidak akan ada ruang yang terlalu sempit atau dunia yang terlalu kejam. Mereka berjalan menuju masa depan dengan kepala tegak, membawa pelajaran berharga bahwa kehangatan sebuah rumah tidak dibangun dari batu bata dan semen, melainkan dari ketulusan hati yang saling melindungi di tengah badai kehidupan.